Yeay, aduh enaknya sih kalau dinyanyiin langsung. Bisa nggak kalau nyanyiin langsung? Bisa. Coba. Maaf lagi Coba. Ya jangan Aina juga ya yang nyanyiin ya Sobat RDI, karena aku taunya pas bagiannya sayang gitu. Berarti kalau aku nyanyi, aku kangen kamu, Sayang, masih kangen kamu. sayang. Kolaborasi. Tapi ini beneran loh ya Sobat RDI. Kalau zaman dulu tuh kalau lagi dengerin lagunya yang kangen ini gitu ya, pasti penekanannya tuh pas bagian itu gitu kan. Tapi tadi sempat kita ngobrol gitu ya bahwa lagu ini tuh Andi Narasi bilang katanya di TikTok itu orang justru bukan bilang ya. Tapi bukan bilang tapi milang. Terus sa-nya ya lagi Al-Qur'an mereka ya. nih apa namanya membahas itu gitu. Iya, jadi ternyata lagu ini tuh paling sering dinyanyiin sama Komandan Andre di Lapor Pak. Oke. Jadi tiba-tiba out of nowhere kok lagunya naik lagi gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terus sempat ada di ada satu festival musik tiba-tiba nyetel lagu ini tuh semua orang singelong gitu kayak gini. Iya. Wah, masih pada ingat. Masih pada inget pasti dong ya. Karena emang kalau nginget sosoknya Andina yang memang sebutannya aku apa sih kalau ini enaknya? Boleh Ardina, boleh Rasti. Tapi kan dulu orang nyebutnya Rasti ya. Ini kalau sekarang ini sudah mau pakai yang lengkapnya aja. Iya, karena masih kebanyakan mungkin karena kalau nama syuting tuh Ardina Rasti kan. Jadi kalau orang ketemu aku tuh masih ketemu yang Ardina Rasti gitu. Jadi tetap full gitu. Oke. Kalau sekarang panggilnya maksudnya penyebutannya lebih full aja. Iya, lebih gitu full ya. Ya kalau yang ditahu gitu ya pasti tentang FTV-nya dulu kan. Sisi menyanyinya tuh justru malah sebenarnya orang tahu tapi nggak terlalu aware banget gitu ya. Lebih ke FTV, film gitu, sinetron ya kan. Kalau yang sekarang nih pengen diperkuat apa? Sebenarnya pengen comeback nyanyi lagi aja karena emang ternyata nggak bisa dipungkiri kangen. Pas dong sama lagu ini, aku kangen kamu sayang. Dan ternyata nyiptain banyak gitu. Terus pas present ke label juga label ternyata suka. Terus bank song saya aku nyiptain udah cukup banyak, udah ada sekitar 10 lagu juga. Berarti termasuk si lagu yang terbaru ini sudah ada lagu-lagu yang lain gitu? Udah ada lagu yang lain juga. Oke, sekarang kita bahas aja single terbaru Hati-hati dengan Hatiku. Apa ini? Pengulangan ya, Hati-hati dengan Hatiku. Oke, apa nih? Sebenarnya aku ngelihat banyak banget pasangan yang mempertanyakan nih, pasangan gue serius nggak? Karena gue udah serius banget nih gitu. Oke, dia nggak serius atau kayaknya aduh nih orang kayaknya red flags deh, gue lanjutin atau enggak ya gitu. Atau kok kita nggak sevisi dan misi ya gitu, kayaknya gue serius dia enggak atau nggak sejalan. Nah, menurut aku yang paling penting itu kita harus hati-hati sama hati kita sendiri, harus jaga hati kita sendiri. Kalau emang di awal udah ngerasa nggak serak, nggak cocok, banyak perbedaan, ya lebih baik nggak usah diterusin, mendingan putar balik aja gitu daripada dilanjutin tapi maksa gitu. Oke, ya. Dan itu bisa dibilang relate ya sama yang kondisi yang dialami banyak orang percintaannya saat ini gitu ya. Bener. Jadi lo kayaknya harus hati-hati deh. Kalau misalnya dia beneran serius, jalan terus gitu ya. Nah, lagu itu gambaran seperti ini. Tapi tadi kan Andi Narsi bilang katanya kalau membuat lagu itu harus ada gambaran si sosok orangnya. Iya. Kenapa sih kayak gitu? Karena aku basicnya di dunia film juga ya, di dunia acting. Jadi pada saat lagi buat nada, buat lirik itu jadi kebayang adegannya gitu. Jadi berarti kalau kan ada kadang-kadang gini, penyanyi yang pencipta lagu kalau nyiptain lagu tuh harus dengan curhatan orang, gitu kan ya, atau ada pengalaman pribadi. Kalau dari Ardina justru malah gambarin tentang kisah apa gitu di film atau di atau TV. suatu adegan gitu tiba-tiba jadi menginspirasi. Tapi di Hati-hati dengan Hatiku di video klipnya sih terinspirasi dari temen aku yang diselingkuhin nggak cuma 2 tapi ditigain. Hah? Wah, penonton. Nah, itu aku tuangkan di video klipnya. Ditigain, tiga-tiganya nggak ada yang tahu satu sama lain, diperlakukan sama persis dapat hadiah semua, dijemput semua gitu. Itu beneran tuh? Beneran. Iya
ampun, serem Nah, banget. makanya kalau nonton video klipnya sampai akhir itu beneran. Oke. Terus dan itu berarti kejadian nyatanya, kemudian dituangkan dalam video klipnya, dituangkan dalam lagunya, komplit banget ya. Oke, ini penggarapannya berapa lama? Kalau untuk menciptakan lagunya sih cepet ya, cuma beberapa jam. Cuma untuk proses aransemennya sekitar 2 minggu. Oke. Proses rekamannya juga 1 hari full. Kerjasama dengan siapa nih dalam? Arrangernya Mas Denny Casmala. Wah, Mas Denny Casmala mah udah deh ya. Oke. Jadi awalnya bisa kerjasama sama Mas Denny Casmala gimana? Jadi sebenarnya di awal tahun itu aku ada proyek nyanyi soundtrack untuk film layar lebar. Dan ketemu sama Mas Denny Casmala juga. Akhirnya ngobrolin, dia dengerin lagu-laguku terus kayak aku dong yang aransemen, tapi yang ini yang hati-hati dan hatiku ya, dia milih yang itu. Oke. Dia suka banget sama lagu ini. Terus untungnya di tim manajemen di label setuju juga untuk lagu ini yang pertama deh, karena vibes-nya masih ceria, biar ngingetin Rusty yang dulu. Iya. Oke. Vibes-nya ceria gitu ya, walaupun ada kisahnya yang justru malah nggak ceria itu ya. Iya, bener. Oke, kalau gitu kita sama-sama dengerin aja untuk single terbaru ini yang berjudul Hati-hati dengan Hatiku. Nah, kamu juga ya bisa masukin lagu ini ke playlist favorit kamu atau mungkin di request di Radio RD Jakarta. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Hati-hati dengan Hatiku. Yeay, itu dia Hati-hati dengan Hatiku. Aduh, lagunya keren banget ya kan. Emang bener ciri banget dari Ardina Rasti ya, manja-manja di lagu ini ada gitu ya. Walaupun sebenarnya lagunya masuk dalam kategori lagu apa ya? Lagu sebel ya. Iya benar. Ya nggak sih, karena dibalik dari ceritanya, karena Ina tahu tadi diceritain ya kan. Tapi buat orang-orang yang mungkin lagi mengalami kondisi ini gitu ya, nasihatnya apa sih? Nasihatnya lebih baik sakit sekarang daripada sakit belakangan. Kayak ya udah mendingan misalnya putusin atau tinggalin, tapi nanti kedepannya pasti sadar, oh ternyata meninggalkan yang buruk tuh emang yang terbaik. Oh oke. Kalau cinta banget, aduh cinta banget nih, tapi dia gitu, udah apa ya? Ini kan kayak jadinya toksik ya. Jadi makanya sebelum lebih toksik lagi mendingan kabur. Oke, berani melangkah, berani tinggalkan dia. Oh baiklah, kita masih ada di live YouTube Radio RDI barengan sama Ardina Rasti dan juga lagi ngebahas tentang single terbarunya Hati-hati dengan Hatiku. Boleh loh di komen-komenin, dikasih pertanyaannya juga ya. Ini sudah ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wah, ini artis multi talenta menurut salah satu pendengar kita, namanya Junet dari Cibanteng Bogor. Suaranya punya ciri khas. Terus dia bilang favorit istri aku. Salam buat istrinya. Oke, ini sutradara video klipnya siapa sih katanya? Namanya Mas Romi, dia kebetulan sutradara film juga, terus masih muda juga. Jadi kreatif banget. Apa yang aku tuangkan berhasil dijadikan visualnya sesuai seperti yang aku pingin. Oke, lama nggak sih mendiskusikan ini akhirnya video klipnya jadi? Lucunya tadinya tuh kita mau buat lebih ekstrim lagi. Tadinya. Terus tiba aku mikir, kalau anakku lihat gimana ya? Faktor itu. Oke. Mulai kembali ke faktor menjadi seorang ibu gitu ya. Iya dong. Terus kayaknya aku bilang kayaknya kita buatnya jangan terlalu ekstrim deh. Lebih ke yang relate ke banyak orang aja gitu. Oke. Itu di akhir video klip ada bagian nonjok gitu. Menunjukin kalau perempuan juga bisa fight back. Oh, oke, benar-benar. Bahwa berarti kita harus bisa fight back. Tapi itu bener nggak nonjoknya? Enggak. Soalnya kalau itu kan kita pakai tenaga beneran ya. Tapi disclaimer, ada adegan salah satu talent ceweknya yang melampar itu pas lagi di meja makan, itu beneran? Itu beneran, nggak sengaja. Jadi kita ketawa semuanya. Kata masnya gimana mas video klip? Kebetulan kita semua tuh pernah syuting bareng lah ya, satu sama lain. Jadi kita tadi latihan nggak gitu katanya. Giliran action beneran ya. Aduh.